calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings accrue. Hey, who you talking to? Just know I ain't no regular fool. Could be anything in the world, but I can never be you. Because I head tall like I'm on my tiptoes. Baby, you think a little too small. I got big goals, baby. Hey, where the money at? Look, I just need the info. Pronto, I go and get it and split it with my kinfolk daily. And I'm the type of that might change my number on you. Yeah, that's how you react when people took a slumber on you. Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Buat yang baru gabung, kenalin aku Fajar. Jadi di video ini kita bakal ngetes Suzuki Address di jalur tanjakan ya teman-teman. Apakah si Desi ini kuat atau enggak? Desi itu Suzuki Address ya teman-teman. Apakah si Desi ini kuat dipakai nanjak-nanjak atau enggak? Dan kali ini jalurnya lumayan sih, lumayan. Jadi di sini aku ngetesnya tuh ke Geopark Ciletuh teman-teman yang ada di Sukabumi. Kalau teman-teman tahu pasti ya coba, kalau yang belum tahu bisa searching dulu di Google jalurnya kayak gimana. Pokoknya kalau yang udah tahu pasti komen. Ya, pasti kayak gitu karena ya jalurnya lumayan. Nah, jadi di sini tuh aku waktu itu ini udah beberapa bulan yang lalu, cuman baru sempet aku edit karena ada beberapa kesibukan juga. Jadi di sini aku waktu itu jalannya dadakan sama teman. Waktu itu aku bawa action cam juga karena emang ada niat juga buat di record itu kan ya. Buat ngetes si Desi juga apakah kuat di tanjakan atau enggak. Nah, udah bawa action cam nih. Cuma yang jadi masalah waktu itu tuh aku lupa nggak bawa mikrofon ya. Otomatis yang di record itu jadi suaranya suara angin doang. Jadi suara aku kurang kedenger lah, udah aku tes. Jadi akhirnya aku putuskan buat videonya dibikin kayak gini teman-teman. Jadi kayak reaction gitu. Jadi teman-teman juga bisa lihat lah kayak gimana perjalanannya, dan di sini aku bakal coba komentarin apa sih yang sebenarnya terjadi di jalan. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita ke bahasan utamanya. Nah, jadi di sini aku nggak nge-record dari awal ya. Nggak nge-record dari awal si perjalanannya. Cuma intinya waktu sebelum masuk ke daerahnya ini, daerah Geoparknya, sepanjang jalur Warung Kiara, Ubruk, sama pelabuhannya itu, aku nempel terus nih sama Aerox, sama temanku yang Aerox 155cc kan. Nah, kenapa bisa nempel banget? Ya mungkin karena emang ngimbangin di putaran atas ya, karena si Desi ini lumayan tenaganya. Cuman yang perlu jadi catatan, kalau misalkan kita mau nyusulnya itu dari kecepatan rendah 20-30 km per jam, kita perlu ngebetot gasnya agak lumayan teman-teman. Nah, di situ aku sempat ketinggalan, nanti kalau misalkan ada putaran atas lagi bisa nempel lagi. Nah, kayak gitu. Dan ini udah masuk ke jalurnya, jalur menuju Geoparknya. Bisa dilihat teman-teman, jalurnya kurang lebih segede gini lah ya. Kecil, tapi jalannya ya gitu, ada yang mulus, ada yang enggak. Di sini diam dulu sebentar karena temanku juga mau ngambil footage ya kalau nggak salah. Jadi di sini berempat, aku yang paling kecil cc-nya. Cuma 113 cc, sisanya Vario 125, Aerox 155 sama Fiction. Oke, dilanjut, bisa kita lihat ya perjalanannya. Oke, kayak gini teman-teman jalannya. Nah, di sini tuh kalau misalkan jalannya masih lurus, masih biasa aja, ya tau lah tenaga si Desi lumayan juga kan, nggak terlalu lemot-lemot banget juga. Kita di sini aku nempel terus sih ke Aerox gitu, biar bisa ngimbangin kecepatannya juga kan. Nah, di situ bisa dilihat 70 ya, iya 60 70 gitulah. Nah, di sini baru sedikit tanjakannya, masih biasa aja nih, masih biasa aja. Ya masih metik juga masih kuat lah ya, masih biasa aja ini. Oke, nah mana ya tanjakan? Adalah tanjakan yang lumayan banget tanjakannya. Nah, di sini udah mulai juga. Nah, yang perlu jadi catatan nih kalau kita pakai si Desi ini ya, kita perlu, kalau bahasa Sundanya itu ngawahan teman-teman. Kita harus ngambil ancang-ancang. Misalkan dari bawah itu jangan di RPM rendah ataupun di kecepatan rendah, karena menurutku itu bikin ngos-ngosan si motornya ya. Karena kita perlu tahu juga karakteristik motor ini tuh kayak gimana. Yang aku alamin gitu sih, kalau misalkan dari udah kelihatan tanjakan perlu ancang-ancang biar nggak drop gitu tenaganya. Karena kalau misalkan udah diituin sih tenaganya nggak drop sih kalau misalkan kita udah ngambil ancang-ancang.
Sebenarnya kalau misalkan kita jalan langsung ya teman-teman, kita tuh bakal disuguhin pemandangan yang wah bagus sih, serius. Itu warna birunya itu, biru lautnya tuh wah pokoknya bikin adem, bikin mata adem. Karena yang dari luar kota juga biasanya ke sini sih kalau touring gitu ya. Nah ini tanjakan juga nih, aduh, ada itu agak kenapa temanku ngurangin kecepatan gitu ya, kurang tahu juga. Dan malah aku ya yang ngurangin juga lah kecepatan di sini. Nggak tahu kenapa. Ya tujuannya biar kita bisa bareng terus lah, makanya aku ngimbangin aja kecepatan mereka. Oke, masih biasa. Nah, ini di sini ada lagi nih tanjakan dan di sini aku ngawalin dari kecepatan berapa nih? Dari kecepatan 50, teman-teman. 50. Nah, kalau di situ kalau udah ngambil ancang-ancang gitu enak sih, tenaganya jadi enggak drop. Lanjut lagi. Nah, ini lumayan nih, agak panjang juga dan di sini kecepatannya berapa nih? 60 ya kayaknya. Iya, 60 lah, 60 ke 70-an, sekitar segitu. Ya bisa ngimbangin lah ya ke 155 cc sama 125 cc. Ya walaupun perlu ancang-ancang dari bawahnya. Oke, lanjut lagi. Nah, di depan juga ada lagi tuh jalan yang tanjakan lagi. Di sini ngikutin aja terus berapa nih? Konstan di 50 sampai 60. Ya. 50 sampai 60. Kan kalau Aerox putaran bawah ngisi karena gas udah gas spontan. Terus putaran atas tetap ngisi karena dia ada teknologi VVA-nya. Ya gitu teman-teman. Nah, ini ada Fortuner kenapa? Nah, di sini salah nih teman-teman. Aku di sini ambil ancang-ancangnya di bawah 40 km per jam. Dan karena ngeliat temanku di depan itu ini teman-teman, kecepatannya dikurangi, otomatis aku tuh nggak ngegas juga. Jadi gasnya dikurangin gitu. Bukan malah ngegas, harusnya kan ngambil ancang-ancang ya. Yang kayak aku udah bilang minimal 50 lah ancang-ancangnya. Nah, di sini aku malah ngurangin kecepatan terus karena temanku di depan zigzag, ya udah aku ikutin zigzag kan. Nah, jadi ya di sini agak drop lah. Nah, sini kita lihat 40 kan masih 40 dan aku coba zigzag. Jujur ini tenaganya nggak ngisi. Serius. Tapi masih kuat buat nanjak. Cuman udah nggak ngisi aja sih tenaganya karena kesalahan tadi di awal nggak ngambil ancang-ancang. Tapi ya masih kuat tuh lihat. Oke. Ditambah jalannya beton juga dan ya bisalah dapetin di 40 km per jam. Oke, lanjut lagi tuh lumayan sih. Lumayan bikin bikinnya itulah. Oke, jalan lagi di sini. Ya mungkin sebenarnya yang cukup ekstrim, yang menurutku cukup ekstrim di situ. Nah, di sini ada tanjakan lagi kan, sambil belok juga aku udah ngambil ancang-ancang dan aku nggak ngerasain tenaga drop atau gimana. Tetap ngisi kalau misalkan ancang-ancangnya di atas 40 atau di 50 lah minimal. Itu yang aku rasain teman-teman. Lanjut lagi. Oke. Ya jalannya masih nanjak pada umumnya lah. Nah, kalau yang nggak terlalu ekstrim juga nggak kerasa drop walaupun ancang-ancangnya kurang ya. Pokoknya kalau misalkan yang ekstrim banget kita perlu ancang-ancang teman-teman. Nah, sini ini udah lumayan juga nih beloknya nih, tapi masih ngisi. Ya. Nah, sini ketemu rombongan KTM juga, baru balik ya. Kita datang dia balik, rombongan KTM. Banyak juga nih rombongan KTM. Suaranya mantep. Terus di depan kita juga ada rombongan juga nih, kalau nggak salah motor-motor klasik ya kayak apa nih? Grand Astrea gitu ya. Oh enggak, ini Legenda atau Grand Astrea gitu lah ya. Ya pokoknya ini motor lama lah. Dan di sini jalannya beberapa ada beton, ada aspal. Ya dinikmati saja ya teman-teman. Overall menurutku si address ini masih bisa ngimbangin lah cc yang di atasnya, nggak tenaganya juga nggak malu-maluin, bisa diandelin. Ya pokoknya masih segini lah karena ini mesinnya masih standar semuanya, CVT standar, cuman nggak ada cuman sih. Cuman ban aja ditambah lebarin, yang logikanya kalau ban dilebarin itu lebih berat gitu buat narik tenaga. Kayak gitu teman-teman. Pokoknya ini masih full standar semuanya, mau CVT mau mesin standar. Karena baterai action camku itu cuman ada satu teman-teman. Jadi di sini aku nggak bisa record lama-lama.
Dan cuma segini aja lah yang maksud menurutku yang esensialnya bisa diliatin ke teman-teman dan dirasain gitu ya. Oke deh, menurut teman-teman gimana nih si address ini kuat atau enggak sebenarnya dipakai nanjak? Kalau menurutku overall ini motor masih kuat, masih mantap gitu ya. Kalau misalkan dipakai nanjak-nanjak ataupun di jalur ekstrim masih bisa. Udah sih itu aja. Oke, mungkin cukup sekian videonya. Thank you banget teman-teman yang udah ngikutin. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Thank you.